Pemirsa, dalam RUU Kebudayaan yang tengah digodok oleh DPR, tidak terduga ternyata rokok kretek masuk dalam daftar kebudayaan Indonesia yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh negara. Tentu hal ini mengundang polemik di tengah masyarakat. Pasalnya tidak semua pihak setuju bahwa rokok kretek dan kebiasaan merokok harus menjadi budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebab dipandang dari sisi kesehatan, para ahli telah sepakat untuk memvonis rokok dan kebiasaan menghisapnya sebagai perilaku yang tidak bijak lantaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Lantas kini atas alasan apa DPR justru hendak melegalkan rokok kretek sebagai budaya Indonesia yang harus lestari di negeri ini? Untuk membahas masalah ini telah hadir di studio kami anggota Badan Legislasi DPR Taufikul Hadi dan juga penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Kartono Muhammad. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551. Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Kita akan langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, ini dulu kita sudah pernah menyaksikan beberapa kali ada upaya masuk, yang terakhir adalah RUU pertembakauan tiba-tiba masuk ke daftar prolegnas. Sekarang tiba-tiba ada kretek masuk ke dalam RUU kebudayaan. Lagi-lagi DPR dituduh menyelundupkan pasal. Komentar Anda? Menurut saya kata-kata menyelundupkan pasal itu adalah sangat konotatif. Dan itu adalah sebuah sikap yang langsung melakukan penuduhan dalam tanda kutip. Itu menurut saya tidak baik. Kalau bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba atau siapa yang sebenarnya mengusulkan tiba-tiba kretek harus menjadi bagian dari budaya yang dilestarikan? Bukan persoalan mengusulkan, yang mengusulkan adalah literatur. Buku-buku di Indonesia mengatakan demikian. Salah satu saya bawa ini. Dampak pengendalian tembakau terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini buku. Jadi dia telah masuk di dalam literatur. Jadi bukan soal pengusulan, tetapi memang di literatur di Indonesia di mana-mana mengatakan bahwa kretek itu adalah budaya Indonesia. Di dalam sebuah pembahasan yang disebut dengan harmonisasi antara Komisi 10 yang sedang membahas RUU kebudayaan dengan Balek, lantas di sana salah seorang anggota Balek bertanya, apakah kretek itu masuk di dalam budaya atau tidak? Tradisi masyarakat atau budaya tidak? Lantas oleh anggota pengusul dari Komisi 10 mengatakan masuk. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi bukan siapa Pak waktu itu yang mengusulkan kretek itu masuk atau tidak? Saya tidak tahu lagi siapa, karena itu adalah anggota Balek. Ya, bukan mengusulkan, tetapi bertanya. Tetapi ada sebuah kemudian pemahaman bersama bahwasanya kretek itu adalah bagian dari budaya. Bagaimana tidak kita mengatakan bagian dari budaya? Adalah literatur dan semua itu secara akademik dia mengatakan bahwa ini adalah budaya. Fakta bahwa kretek adalah budaya mungkin bisa diakui oleh semua orang, tetapi bahwa budaya itu kemudian harus dimasukkan ke dalam RUU kebudayaan untuk kemudian dilestarikan dan dipromosikan dan disosialisasikan. Ada uang negara yang kemudian dialokasikan khusus untuk melegalkan itu. Tidak adakah pertimbangan untuk bahwa ada sisi buruk dari kesehatan di situ? Tidakkah ada anggota DPR lain yang kemudian mempertanyakan itu? Dipertanyakan, kami sadar semuanya. Apa yang disebut dengan pertembakauan itu berarti tembakau. Petani tembakau. Sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang perlindungan terhadap petani tembakau. Jadi kretek ini sebenarnya undang-undang yang sama dengan RUU yang tembakau itu? Kemudian bukan, itu saling terkait. Sedang dibahas sekarang ini adalah di Balek adalah rencana undang-undang pertembakauan. Itu adalah tujuannya, fokusnya adalah perlindungan terhadap petani tembakau. Bersamaan dengan itu di Komisi 10 sedang membahas apa yang disebut dengan RUU kebudayaan. Nah, itu adalah ketika kemudian itu karena itu adalah yang satu adalah di sini, kemudian di sana adalah bagian budaya, ada yang bertanya dan memang adalah menjadi klop dan bertemu. Tidak ada maksud apa-apa di situ. Jadi jangan disebutkan menurut saya penyeludupan. Kalau penyeludupan
tidak bisa menuduh. Oke. Karena untuk menuduh nanti ditanyakan ada bukti. Tapi secara feeling adalah aneh sebuah produk masuk dalam undang-undang kebudayaan. Apalagi produk itu di situ mengandung tembakau yang oleh undang-undang kesehatan disebut tembakau itu adiktif. Ya. Oleh undang-undang cukai dikatakan bahwa konsumsinya harus dikendalikan. Jadi lalu kontradiktif karena di undang-undang RUU kebudayaan ini dikatakan kretek harus disosialisasikan, malah diadakan festival dan sebagainya. Sama saja dengan mendorong orang untuk merokok. Dan yang kita persoalkan adalah bahwa di dalam kretek ada tembakau. Iya. Dan itu yang tidak lalu bertentangan dengan undang-undang kesehatan. Itu satu hal. Iya. Hal lain adalah mengapa single out kretek sebagai sebuah produk. Oke. Sebetulnya itu kan orang merokok kretek atau bukan itu kan kebiasaan. Iya. Bukan budaya. Kalau kebiasaan masuk di dalam undang-undang kebudayaan, maka seharusnya makan sirih. Mengapa makan sirih tidak? Lebih tua daripada rokok. Oke. Ganja di Aceh lebih tua daripada Kenapa tembakau. tidak ganja masuk dalam Iya. budaya yang harus dilestarikan? Padahal gitu? itu kan Ada lebih bedanya nggak antara ganja dengan rokok? Tembakau dengan ganja ada bedanya tidak? terlepas dari soal ada bedanya atau Nah, tidak. kalau memang ada bedanya, disitulah kemudian berbeda. Itu adalah perlakuannya di dalam RUU yang sedang kami bahas. Oke, sekarang ini. kalau boleh dijabarkan, saya akan bertanya seperti ini Pak Taufik. Apa yang kemudian menjadikan sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai budaya atau tidak? Kalau tadi Pak Kartono bilang itu adalah suatu kebiasaan, bukan kebudayaan. Dia itu bukan budaya tetapi produk budaya. Produk budaya, oke. Produk budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan yang menjadi pertama adalah tradisi yang terus-menerus dari sebuah masyarakat menjadi produk dari masyarakat itu, menjadi orientasi dia dan sebagainya, itu adalah menjadi budaya. Mengapa kemudian penting untuk dilestarikan? Karena Dampaknya itu- negatif loh Pak. Persoalan negatif itu begini, saya ingin tanyakan persoalan negatif, banyak yang negatif. Saya ingin mengatakan begini, sejumlah produk yang dijual di pasar seperti ciki dan kemudian produk mie dan sebagainya itu adalah berbahaya karena ada penguat rasa, ya kan? Itu tidak diapa-apakan. Saya ingin tanyakan mana yang lebih berbahaya dengan rokok? Saya ingin tanyakan. Nah, kenapa itu tidak dipersoalkan oleh orang? Tetapi kenapa rokok itu dipersoalkan? Jadi itu bukan persoalan. Yang kedua, puluhan juta orang adalah itu tergantung pada tembakau ini. Oke. Yang kita lindungi. Sekarang orang mengatakan tidak boleh kita melakukan perlindungan terhadap petani. Oke. Tapi pada saat saya kira agak keliru di situ. Oke, bagaimana Pak Kartono? Gerakan kita untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak berarti memusuhi petani tembakau. Iya. Jangan dikonfrontasikan antara gerakan melindungi masyarakat dari bahaya rokok dengan petani tembakau. Karena kalau kita memang mau menolong petani tembakau, lakukan upaya menolong petani tembakau, Iya. bukan menolong pabrik rokok. Oke. Nah, inilah saya beritahukan kepada masyarakat Indonesia, karena gerakan kampanye anti rokok lah ini yang membuat petani-petani Indonesia hancur sekarang. Nggak Benar bisa. tidak? Karena Saya orientasi. Saya kira nggak bisa. Karena Nggak orientasi kenapa? Sekarang ini gara-gara kontrol rokok Oke. tersebut, di mana-mana melakukan anti rokok, lantas Ada orang datanya tidak sih Pak? Ada korelasi langsung Begini, tidak? Karena itu sangat tidak bisa langsung. dibuktikan Begini, loh Pak. saya sangat akan langsung. katakan. Saya ingin, Oke. kalau misalnya Pak Kartono memberi kesempatan, saya jelaskan sedikit. Oke. Sedikit, oke. Orientasi sekarang ini berubah masyarakat karena kampanye anti rokok, ya, karena kampanye anti rokok tersebut, maka rokok-rokok beralih menjadi rokok ringan. Oke. Ketika dilakukan semua kemudian berorientasi kepada rokok ringan, kenapa dilakukan itu adalah menggunakan rokok ringan? Karena kampanye rokok ini, ketika kemudian digunakan rokok ringan itu, semua tembakau asal Indonesia tidak masuk lagi karena Kemudian tidak ada impor yang nikotinnya. masih. Oke. Semuanya kemudian datanglah Impor. tembakau dari impor. Itu gara-gara siapa? Gara-gara mereka yang mengatakan boleh, rokok sekarang ringan. boleh saya Oke, sekarang Pak menyangka Kartono, dikit. iya. Gerakan anti rokok itu tidak bicara soal harus ringan atau tidak. Nikotin, betapapun kecilnya,
itu adiktif. Jadi menyamaratakan antara kretek ataupun import itu semua sama saja adiktifnya. Semua itu jadi tidak Sebentar, Pak ada. Taufik. Sebentar, Pak Taufik. Mohon saya juga dikasih kesempatan. Iya, silakan Pak Artono. Ringan atau tidak itu kan reklame dari industri rokok untuk merayu supaya orang tidak takut bahwa nikotin itu berbahaya buat kesehatan, itu sudah lama diketahui. Iya. Dan tidak peduli, itu tidak tergantung apakah ringan atau tidak. Seorang yang ketagihan nikotin, begitu dia merokok dengan nikotin yang kadarnya rendah, dia akan membuat merokok, kalau misalnya tadinya nikotin kadar 7 gram, kemudian diturunkan menjadi 3 gram atau 3,5 gram, dia akan rokok 2 kali. Justru lebih menguntungkan industri rokok kalau dia mengatakan rokok kami nikotinnya rendah. Dia karena orang tergantung pada nikotin sudah terlanjur, dia tergantung misalnya 10 gram. Oke, Pak Kortono, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kemudian argumentasi dari anggota DPR adalah ini untuk melindungi petani lokal, untuk melindungi tembakau lokal, bisa diterima tidak sih? Saya katakan tidak ada hubungannya. Oke. Kalau kita ingin melindungi petani lokal, atur tata niaga rokok tembakau. Karena sekarang petani tembakau menjual tembakau tergantung pada industri rokok, menentukan harga industri rokok. Petani pada posisi yang lemah. Ya. Kalau kita ingin melindungi mereka, atur tata niaga. Oke, baik. Saya Jadi tahan dulu. bukan melindungi industri rokok. Bukan melindungi industri rokok. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengapa bukan tata niaganya yang diatur, tetapi kemudian lebih ke judulnya kretek bagian dari budaya. Di segmen selanjutnya, Bapak-Bapak ditahan dulu. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.